Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz 29 atau juz Tabarak oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Mulk, tepatnya pada ayat ke-12. Ayat ke-12 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka ketika mereka bersendirian dan mereka tidak melihat Rabb mereka, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini sudah kita sampaikan beberapa poin, namun kita ulangi dari bacaan yang pertama. Lamma dzakara halatal asqiya al-fujjar dzakara wasfal abrar as-suada. Ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang fujar, orang-orang kafir, orang-orang yang sengsara dunia akhirat, Allah menyebutkan juga sifat orang-orang yang baik, orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-abrar as-suada. Dan ini sudah kita sampaikan, metode Al-Quran selalu menyebut kebaikan untuk diikuti dan kejelekan untuk dijauhi. Allah menyebutkan orang yang beriman untuk diikuti, Allah menyebutkan orang kafir untuk dijauhi. Artinya betul-betul metode ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya tauhid, harus meninggalkan syirik. Tidak cukup hanya ittiba'us sunnah, harus meninggalkan al-bid'ah. Harus taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib.
Kata-kata bil ghaib ini ada dua makna yang sudah kita isyaratkan dalam terjemahan tadi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, tentunya ini hanyalah orang-orang yang beriman. Tentunya ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Bil ghaib di sini ada dua makna, yaitu ketika tadi. Yang pertama, ketika mereka bersendirian. Mereka takut kepada Rabb mereka. Yang kedua makna bil ghaib, ini kita sampaikan pada waktu yang lalu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, dalam keadaan tentunya mereka tidak bisa melihat Rabb mereka. Karena mustahil ada yang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Jangankan manusia biasa, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad SAW, ketika Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangiku melihat Rabbku. Demikian pula dengan kalimullah Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah, "Arini anzur ilaik." Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepada dirimu. Allah mengatakan, "Lan tarani." Engkau tidak bisa melihatku, yaitu di dunia ini. Ini maksud bil ghaib yang kedua. Meskipun mereka tidak melihat Allah di dunia, namun orang yang beriman, yang bertakwa, karena kekuatan iman mereka, mereka pun betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam tingkatan Islam yang paling tinggi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, karena kekuatan iman mereka. Namun ketika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Ini diantara makna innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka bersendirian, meskipun mereka tidak melihat Allah, namun mereka betul-betul beriman kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan mereka beriman kepada yang ghaib, dan diantaranya al imanu billah, beriman kepada Allah yang tidak nampak, yang tidak dilihat oleh mereka di dunia ini. Bahkan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan, "Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara." Barang siapa yang mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir, karena dia mendustakan ayat lan tarani, engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia ini. Itu makna bil ghaib. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ai fi jami'i ahwalihim, mereka takut kepada Rabb mereka dalam segala keadaan mereka. Fi sirri wal alan, dalam kesunyian atau dalam keramaian, di mana saja mereka merasa takut kepada Allah. Dan itulah yang Rasul sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Hatta fil hala allati la yattali alaihim fiha illallah. Bahkan pada waktu mereka di kesunyian, kesepian, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah. Mereka tetap merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau kalau istilah para ulama muraqabatullah, merasa senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqdimun ala ma'asi, sehingga dia pun tidak berani berbuat maksiat kepada Allah karena dia tahu Allah pasti melihatnya dan pasti akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Wala yuqassiruna amma amarahum bihi, dan mereka tidak meremehkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah rasa takut yang sebenarnya, takut yang memotivasi hamba untuk senantiasa beramal as-saleh. Oleh karena itulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, al-mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang mukmin yang sejati itu menjamakkan, menggabungkan antara berbuat kebaikan dan rasa takut kepada Allah. Tidak hanya takut saja, namun juga berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal munafik fajama'a isaatan wa amnan. Adapun orang munafik menggabungkan antara berbuat jelek dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, Allah berfirman, lahum maghfiratun. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka sendirian, meskipun Allah tidak nampak kepada mereka di dunia, meskipun mereka tidak melihat Allah di dunia, maka balasannya maghfiratun, bagi mereka ampunan, lidunubihim, atas dosa-dosa mereka. Dan ini sekali lagi hanya bagi orang yang beriman, yang bertauhid. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dalam hadits qudsi, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa setumpuk dosa, seperti bumi, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangimu dengan setumpuk bumi ampunan. Sekali lagi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Ini hanya khusus bagi orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghafarallahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum adzabal jahim. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah pasti melindungi mereka dari kejelekan dosa, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka al-jahim. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Bahkan kata Allah, walahum ajrun kabir, dan bagi mereka juga pahala yang besar. Sekali lagi, ini Allah sediakan bagi yang beriman, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Wa huwa ma a'adahullahu lahu fil jannah minan na'imil muqim, yaitu pahala yang Allah sediakan bagi mereka di surga. Dan sudah sering kita sampaikan firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, haram baginya surga. Maka sekali lagi ayat ini hanya khusus bagi yang bertauhid, yang
mengesahkan Allah dalam ibadah, yang senantiasa melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, baik dengan malaikat, baik dengan nabi atau dengan wali yang telah mati, namun betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, pahala berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, al-muqim yang kekal abadi, wal mulkil kabir dan kekuasaan yang besar, wal ladzatil mutawassilat dan kelezatan yang terus bersambung, karena surga kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Dan Allah juga sebagaimana kata Rasul, a'dadtu li ibadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kata Allah, aku sediakan bagi hamba-hambaku, yaitu tadi yang beriman bertauhid, surga yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka dengar, bahkan yang belum pernah terlintas bagaimana kenikmatannya. Sekali lagi, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Wal kusur wal manazil al aliyat, Allah berikan kepada mereka istana-istana di surga, tempat tinggal yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Wal hurul hisan, bidadari-bidadari, wal khadam wal wildan, para pembantu dan anak-anak yang menyejukkan mata. Wa a'dzam min dalik wa akbar ridhar rahman alladzi yuhillu ala sakinil jinan, dan lebih besar dari itu ridho Allah yang Allah berikan kepada mereka, ya, ketika mereka berada di surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan itu hanya bisa mereka raih dengan iman, dengan tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah, barang siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, barang siapa yang mengikuti ajaranku dialah yang masuk surga, dan barang siapa memaksiatiku, menyelisih ajaranku, menyimpang dari sunnahku, maka dialah yang enggan masuk surga. Tidak ada jalan menuju surga kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat. Sebagaimana firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, para sahabat Nabi, dan yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Tidak ada jalan menggapai ridha Allah kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat al-muhajirin dan al-ansar. Kemudian kata Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan bagi mereka, bagi para sahabat dan yang mengikuti ajaran para sahabat dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, muamalah, dalam masalah metode dakwah, maka kata Allah, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada, sekali lagi, jalan menggapai ridha Allah, jalan menggapai surga Allah kecuali dengan menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini yang dikatakan oleh Allah, ini yang difirmankan oleh Allah, kiat menggapai ridha Allah, kiat menggapai surga Allah dengan tauhid, dengan ittiba'us sunnah dan mengikuti ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat ke-13, wa asirru qaulakum awijharu bih
innahu alimum bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah ucapan kalian atau keraskan, jaharkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati atau dada manusia. Kemudian ayat selanjutnya juga, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui dan dia Maha al-latif, Maha lembut, al-khabir, Maha mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza ikhbarun minallah bisa'ati ilmihi wa syumuli lutfihi. Ayat ini mengkabarkan tentang bagaimana luasnya ilmu Allah. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Dan sudah kita sampaikan dari awal surat Al-Mulk ini berkaitan erat terutama dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, yang mana kedua-duanya mengharuskan hamba mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah, yaitu hanya mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Apa kelanjutannya? Apa konsekuensinya? Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah. Tauhid al-uluhiyah. Ini tauhid asma wa sifat. Kalau kita sudah meyakini, mengimani Allah punya nama-nama yang paling baik, sifat-sifat yang paling mulia, maka konsekuensinya, kelanjutannya, kewajibannya beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita sudah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur semuanya ini, maka konsekuensinya juga beribadah kepada Allah. Ini sekali lagi intisari dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Al-mulk kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah kalau kita sudah meyakininya, kewajibannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini ditegaskan lagi berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Allah mengabarkan dalam ayat ini bagaimana luasnya ilmunya Allah. Faqala wa asirru qaulakum aw ijharu bi ay kulluha sawaun ladai la yakhfa minha khafiyah. Baik orang itu berbicara dengan lirih, bahkan bisik-bisik ngerasani, menghibah, menggunjing, ataupun dengan keras, itu sama saja di sisi Allah. Allah Maha mengetahui semuanya. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Dan ini juga ada kaitan dengan firman Allah tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Mengapa mereka orang yang beriman bertauhid takut kepada Rabb mereka? Karena mereka meyakini Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami, Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka mereka betul-betul merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Tidak berkata kecuali yang diridhoi Allah, tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syaikh, kulluha sawa. Suara yang pelan, suara yang keras sama saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita sampaikan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, qasami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengarkan curhatan seorang perempuan yang curhat kepada Rasul SAW. Kata Aisyah, aku meskipun ada di kamar melihat mereka berdialog, Rasul dan Khawla, namun aku tidak mendengar semua pembicaraan mereka. Namun Allah yang ada di atas langit mendengarkan ucapan mereka. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata kullaha.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara manusia. Ya, sekali lagi, ini sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah, sifat pendengaran bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia. Ai bima fiha minan niyati wal iradat. Di antaranya Allah Maha tahu tentang niat-niat manusia. Maka dari sini seorang yang sudah meyakini Allah alimun bidatis sudur harus terus mengoreksi niatnya. Ya, terutama ketika mau beribadah, ketika sedang beribadah, bahkan ketika selesai ibadah, koreksi niat. Innamal a'malu binniyat. Orang lain nggak tahu niat kita, Allah yang Maha tahu. Untuk apa duduk di majelis ilmu? Untuk apa belajar ilmu agama? Sekali lagi, ini harus diyakinkan dalam diri kita, Allah yang Maha tahu niat kita. Kalau kita salah niat, fatal akibatnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira' fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang yang dulunya berbuat seperti perbuatan penghuni surga sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya dia pun beramal dengan amalan penghuni api neraka, dia pun masuk ke dalam api neraka. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung pada akhir hayat manusia. Kata Rasul tadi, awalnya orang itu baik, awalnya orang itu luar biasa, kesolehannya. Namun di akhir hayatnya terbalik. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Apa sebabnya? Dalam hadis tersebut ada tambahan riwayat fima yabadulin nas. Ketika dia berbuat seperti perbuatan penghuni surga di hadapan manusia, amalnya soleh luar biasa. Namun kata Rasul, itu yang hanya nampak di hadapan manusia. Ya, dohirnya saleh, dohirnya baik, dohirnya ittiba'u sunnah. Namun batinnya, ini Allah yang Maha tahu, dia penuh dengan riya, niatnya tidak baik, maka Allah balikkan keadaannya. Sekali lagi, ini balasan yang menyimpan kejelekan dalam hatinya. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah harus mewaspadai masalah hati ini. Ya, dan kita lihat berapa banyak orang yang berubah, awalnya baik menjadi jelek. Dulunya menyuruh kepada sunnah, akhirnya memusuhi sunnah. Na'udzubillahi min dalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Dan kiat yang paling utama menjaga keistiqomahan, istiqomah di atas akidah, istiqomah di atas manhaj, istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas sunnah, itu di antara kiat yang paling utama menjaga niat, terus mengoreksi niat. Karena innahu alimun bidatis sudur, hanya Allah yang tahu hati manusia, niat manusia. Dan kalau Allah tahu hati manusia penuh dengan kejelekan, niatnya jelek, niatnya penuh dengan riya atau penuh dengan hasad, iri dan dengki, jangan salahkan kalau di akhir hayatnya Allah balikkan dari, sekali lagi, saleh menjadi taleh, dari muttabi' li sunnah menjadi aduun li sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini yang wajib untuk jadikan sebagai bahan introspeksi. Innahu alimun bidatis sudur. Allah yang Maha tahu niat-niat manusia. Fa kaifa bil aqwal wal af'al allati tusma wa tura. Kalau niat yang dalam hati saja Allah Maha mengetahui, apalagi ucapan perbuatan yang zahir. Kemudian ayat berikutnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui dan dia maha al-latif, ya, maha lembut dan maha mengetahui al-khabir. Tsumma qal mustadillan bidalilin aqliyin ala ilmi. Allah dalam ayat ke-14 ini berhujjah, berdalil dengan dalil akal. Kata para ulama, dalam Al-Quran itu ada dalil nakal dan dalil al-akal. Secara nas ayat dalil nakal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ ada plusnya, sekaligus di situ ada dalil akal. Dan ini sudah sering kita sampaikan, terutama yang mencangkut tauhid rububiyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Kalau orang itu akalnya sehat, maka dia meyakini langit dan bumi ini hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, dan kewajibannya mengisahkan Allah dalam ibadah. Kalau dia punya akal sehat, kalau dia meyakini Allah yang menciptakan, nggak mungkin dia menyekutukan Allah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Secara akal yang sehat, ya, yang hanya berhak disembah yang menciptakan langit dan bumi. Yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali yang telah mati, tidak berhak untuk diibadah. Ini secara akal yang sehat. Itulah yang tercantum dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ayat itu ada dalil nakal sekaligus dalil al-akal. Dan sekaligus ini menunjukkan akal yang sehat tidak bertentangan dengan ayat dan hadis. Ayat dan hadis tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada akal yang menentang Al-Quran dan hadis, maka akalnya yang tidak sehat. Ya, akalnya yang harus ditundukkan dengan ayat dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ya, karena akal ini ada batasannya. Akal manusia bisa keliru, sedangkan ayat hadis tidak mungkin bisa keliru. Maka sekali lagi, ayat hadis itu yang utama, itu yang merupakan timbangan kebenaran. Akal harus dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang dicocokkan dengan akal. Sekali lagi, Islam tidak mengingkari keberadaan akal. Islam tidak melarang orang menggunakan akal, tapi Islam mengarahkan agar akal itu betul-betul harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan malah ayat dan hadis yang disesuaikan dengan akalnya. Di antaranya di sini, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui? Ya, secara dalil tadi akal ini walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, secara akal, sepintas saja orang yang punya akal sehat, yang sedikit pahamlah. Kalau antum melihat ada rumah yang megah, yang indah, yang bagus, yang kokoh, pasti akal logika mengatakan arsiteknya apa? Pasti jahil atau alim? Ya? Jahil atau alim? Alim, pasti pintar dia. Ya, apapun yang dibuat oleh manusia, kalau itu hasilnya baik secara umum, pasti dia orang yang pandai, dia orang yang pintar dan sebagainya. Tapi kalau antum melihat ada orang bangun rumah baru, sehari sudah roboh misalnya. Pasti semua orang mengatakan arsiteknya atau kontraktornya atau yang bangun adalah orang yang nah secara umum demikian. Ini sekali lagi di antara manusia yang menciptakan apalagi langit,
yang sudah kita lewati, bagaimana kata Allah, farji'il basar hal tara min futur. Ulangi penglihatan, apakah engkau mendapati di langit ini ada kebocoran, ada kekurangannya. Ya, sekali lagi kalau kita lihat bagaimana keindahan langit dan bumi, kekokohannya, maka ini menunjukkan Allah Al-Alim. Ya, sekali lagi ini dalil nakal sekaligus dalil al-aql. Kemudian kata Asy-Syaikh, faman khalaq al-khalqa wa atqana wa ahsanahu kaifa la ya'lamu. Kalau Allah yang menciptakan makhluk yang sebesar langit dan bumi dan ya makhluk-makhluk yang diantaranya dengan berbagai keindahannya, maka pasti Allah itu maha mengetahui. Ya, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Kemudian ditegaskan lagi, dan Allah al-latif al-khabir. Al-latif ini ada dua maknanya. Yang pertama, alladzi latufa ilmuhu wa khabaruhu hatta adraka saraira wa dhamaira wal khabaya wal khafaya wal ghuyub. Al-latif, makna yang pertama yaitu yang lembut ilmunya dan khabarnya, sehingga dia mengetahui semua rahasia, semua yang tersembunyi, semua yang tersimpan dan yang gaib. Ya, artinya tadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La takhfa alaihi khafiyah. Ini makna yang pertama, al-latif, yaitu yang maha mengetahui segala hal yang tersembunyi. Itu makna yang pertama. Ya, al-latif, maha mengetahui segala hal yang tersembunyi. Dan itu makna yang sama dengan al-khabir. Jadi al-latif, al-khabir ini dalam makna yang pertama sama. Al-khabir juga yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.